Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang pelatihan karya tulis ilmiah bagi tenaga teknis pendidikan yang di dalamnya ada penyuluh agama dan penghulu. Sesungguhnya karya tulis ilmiah itu merupakan bagian dari pengembangan profesi. Maka dalam pelatihan ini ruang lingkup pembahasannya ada pengembangan profesi, kemudian ada karya tulis ilmiah hasil penelitian, kemudian yang ketiga ada karya tulis ilmiah tinjauan, dan yang keempat ada karya tulis ilmiah populer. Pada pengembangan profesi merupakan upaya peningkatan profesionalitas jabatan fungsional baik itu penyuluh agama maupun penghulu melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua juga di dalamnya dalam kegiatan pengembangan profesi itu ada kegiatan penyusunan karya ilmiah di bidang kepenghuluan bagi penghulu dan juga hukum Islam untuk penyuluh agama itu terkait dengan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan baik yang berkaitan dengan materi atau substansi dari profesi itu maupun dari metodologi dan teknis pelaksanaan penerapannya di lapangan. Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati, apa tujuan pengembangan profesi? Tujuan pengembangan profesi itu yang pertama kita untuk mengembangkan atau untuk memperluas wawasan profesi kita terkait dengan penyuluh maupun terkait dengan penghulu. Kemudian tentu yang kedua adalah memperdalam ilmu yang menjadi bidang tugas pokok dan fungsi dari penyuluh dan penghulu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan cara berpikir logis dan sistematis. Kemudian yang keempat, mengembangkan substansi materi dan metode dalam pelaksanaan tugas, baik terkait dengan kepenghuluan maupun terkait dengan bimbingan penyuluhan agama. Di pengembangan profesi, Bapak Ibu, kita bisa melihat Permenpan RB nomor 9 tahun 2019 terkait dengan jabatan fungsional penghulu, itu setidaknya ada 3 yang bisa kita identifikasi. Yang pertama, di pengembangan profesi itu terkait penyusunan karya tulis ilmiah atau karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam. Kemudian yang kedua, penerjemahan, penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam. Dan yang ketiga, penyusunan pedoman atau petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam. Pada kesempatan pelatihan ini kita terkait pada poin yang pertama, yaitu penyusunan karya tulis ilmiah. Sedangkan dasar untuk penyuluh agama itu Permenpan RB nomor 9 tahun 2021. Yang terkait yang pertama adalah di dalam pengembangan profesi itu ada perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang jabatan penyuluh agama. Kemudian yang kedua, penyusunan karya tulis atau karya ilmiah di bidang bimbingan penyuluh atau di bidang bimbingan atau penyuluhan agama maksud saya. Kemudian yang ketiga, penerjemahan, penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama. Kemudian yang keempat, penyusunan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di bidang bimbingan penyuluhan agama. Dan yang kelima kemudian terkait dengan pelatihan pengembangan kompetensi di bidang bimbingan atau penyuluhan agama. Atau yang keenam, kegiatan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina di bidang pembimbingan atau penyuluhan agama. Dalam hal ini, instansi pembina jabatan fungsional penyuluh agama adalah Kementerian Agama. Teman-teman, Bapak Ibu peserta pelatihan karya tulis ilmiah yang kami banggakan. Sekarang kita coba memahami bentuk karya tulis ilmiah baik bagi penyuluh maupun bagi penghulu. Bentuknya bisa dalam bentuk buku, kemudian majalah atau jurnal. Majalah ilmiah atau jurnal, kemudian bisa juga dalam bentuk modul. Dan dalam bentuk makalah untuk diseminarkan misalkan atau naskah dan artikel. Itu bentuk karya tulis ilmiah. Sedangkan
Apa itu karya tulis ilmiah bisa dilihat di dalam Permenpan nomor 9 tahun 2021 pada bab 1 pasal 1.19. Ini terkait dengan karya tulis ilmiah untuk penyuluh misalkan di sana disebutkan bahwa tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian dari miring penelitian yang disusun oleh penyuluh agama baik secara perorangan atau kelompok di bidang bimbingan atau penyuluhan agama. Jadi bisa menulis secara sendiri-sendiri, perorangan ataupun kelompok tentu nanti akan mendapatkan poin yang berbeda. Dan Bapak Ibu kita coba memahami juga selain tadi bentuk dan definisi terkait dengan karya tulis ilmiah, jenis-jenisnya pun berbeda. Jadi kita mau menulis karya tulis ilmiah jenis apa? Apakah kita mau menulis karya tulis ilmiah hasil penelitian yang di dalamnya adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan satu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Ini bisa dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian dalam karya tulis ilmiah hasil penelitian bagi penghulu misalkan kalau kita baca di Permenpan nomor 9 tahun 2019 itu membuat karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei atau evaluasi di bidang kepenghuluan dan hukum Islam yang dipublikasikan bentuknya dalam bentuk buku, diterbitkan dan diedarkan, kemudian secara nasional, dan karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang kepenghuluan, dan hukum Islam yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah atau tadi saya sebut jurnal yang diakui oleh instansi yang berwenang. Sedangkan Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan karya tulis ilmiah berupa tinjauan adalah karya tulis ilmiah penghulu atau karya tulis ilmiah penyuluh agama yang berisi ide gagasan Bapak Ibu dalam upaya mengatasi berbagai masalah dalam hal bimbingan masyarakat Islam dan pelayanan kepenghuluan untuk penghulu, kalau untuk penyuluh terkait dengan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan. Sedangkan yang ketiga Bapak Ibu, jenis karya tulis ilmiah itu adalah karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer adalah karya ilmiah yang digemari ini oleh orang banyak. Jadi bagaimana kita bahkan ketika menulis tinjauan atau penelitian pun, bagaimana kemudian kita menarasikannya, membahasakannya dengan menggunakan tulisan jenis ilmiah populer. Karena ini banyak digemari oleh orang banyak. Hal ini ada kaitannya dengan sistem sirkulasi dan marketing sebuah perusahaan di media massa. Sehingga yang disebut karya ilmiah populer adalah tulisan yang dipublikasikan pada sebuah media massa cetak seperti surat kabar, majalah, dan sejenisnya itu menurut Profesor Suharjono. Walaupun sekarang ilmiah populer bisa juga kita publikasi di media-media online. Macam-macamnya bisa kita identifikasi, misalkan ada feature, ada essay, ada reportase, atau artikel dan opini. Bapak Ibu, teknik penyusunannya bagaimana kemudian kita menyusun karya tulis ilmiah, baik itu karya tulis ilmiah jenis penelitian, tinjauan, ataupun yang ketiga tadi ilmiah populer, tentu yang pertama adalah kita membuat skema atau tema yang terkait yang akan kita tulis. Sehingga agak sulit untuk bisa kita buat sebuah tulisan tanpa kita menentukan dulu tema. Sebelum menyusun tulisan walaupun tema tersebut tidak ditulis, bisa saja kita misalkan mengambil satu topik atau judul apa yang mau kita kembangkan. Kemudian setelah itu buatlah outline atau kerangka tulisan, naskah. Kerangka naskahnya seperti apa. Sehingga nanti ketika sudah kerangka outline itu tersusun, maka langkah selanjutnya adalah kita bagaimana mengumpulkan bahan yang terkait dengan pokok bahasan, subpokok bahasan yang ada di dalam kerangka atau outline tulisan kita. Setelah itu kita olah bahan yang kita kumpulkan, lalu kita susun. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan teknik menyusunannya. Sesungguhnya ini ada pedoman-pedoman yang terkait dengan penyusunan karya tulis ilmiah, baik untuk terutama untuk penghulu, karena penghulu sudah memiliki pedoman pada keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 327 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan karya ilmiah jabatan fungsional penghulu. Jadi bagi para penghulu ketika mau menyusun karya tulis ilmiah bentuk dan jenisnya
itu bisa melihat cap dirjen yang tadi saya sebutkan. Demikian jangan lupa tuliskan apa yang Anda pikirkan dan jangan terlalu dipikirkan apa yang akan Anda tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai ketemu dan berjumpa kembali di lain kesempatan.